belum lengkap lah. Jadi perjanjian dua belah pihak dengan suatu kegiatan. Ya. Jadi kalau tanpa kegiatan hanya berjanji, dua belah pihak kan bukan kontrak. Gitu ya. Kemudian ada kesepakatan dua belah pihak yang dituangkan dalam suatu dalam tertulis gitu ya, tertulis kontrak ya. Jadi contoh kita sederhana, misalnya kita akan mengontrak kamar ya atau rumah. Jadi si yang punya rumah dengan yang mau nyewa, nah itu sepakat mengadakan sewa menyewa rumah atau kontrakan rumah, di mana dituangkan dalam satu tulisan pada hari ini rumah dengan luas sekian meter persegi sewa dalam durasi waktu 1 bulan misalnya, dengan jumlah rupiah dengan klausul ABCD gitu ya. Mesti ada klausulnya gitu ya. Kalau tidak ada, kalau ada sesuatu hal di kemudian hari, maka tidak bisa dituntut karena tidak tertulis. Misalnya gitu ya, si yang punya rumah menuntut setelah selesai 1 bulan tuh ada kerusakan rumah tersebut, minta diganti karena tidak tertulis. Ya, si yang nyewa juga tidak mau mengganti gitu ya, karena tidak tertulis. Saya hanya sewa saja. Nah, makanya namanya kontrak itu harusnya tertulis dan ada klausul-klausul yang kedua belah pihak setuju ya. Jadi kalau hanya satu pihak nanti juga akan bermasalah. Sering terjadi gara-gara kontrak itu menjadi konflik gitu ya. Nah, di dalam konstruksi ada beberapa jenis kontrak gitu ya. Ini saya ambil dari dari pemerintah ya. Berdasarkan Perpres terbaru ya nomor 12 tahun 2020. Kemudian Permen PUPR nomor 14 tahun 2021. Terbalik. Jadi ini Perpresnya 12 tahun 2021 ya. Permen PUPR-nya 2020. Pengertian jasa konstruksi itu adalah layanan jasa konsultasi, konstruksi, atau pekerjaan konstruksi. Slide-nya bergeser. Slide-nya bergeser nggak ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi yang namanya jasa konstruksi, baik seluruhan bangunan atau sebagian bangunan yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi itu bisa disebut jasa konstruksi. Misal gitu ya, dalam satu bangunan jembatan ya ada kontrak perbaikan handrail atau railingnya aja gitu ya. Maka karena bersatu dengan kesatuan konstruksinya itu dinamakan pekerjaan konstruksi gitu ya. Atau di gedung misalnya. Di gedung ada suatu pekerjaan mebeler, namun mebeler itu built-in atau nempel dengan bangunannya. Biasanya ada lemari gitu, tapi bersatu dengan dindingnya gitu. Maka
bisa masuk ke dalam kategori pekerjaan konstruksi. Kemudian konsultan konstruksi, gitu ya. Sama juga, jadi pelayanan keseluruhan ataupun sebagian. Contoh merencanakan utuh, ya. Si konsultan itu pekerjaan gedung, gitu ya. Dari 0% sampai dengan 100%. Atau sebagian, karena kita rencanakan hanya pemeliharanya saja. Nah, itu juga tetap masuk ke konsultan konstruksi. Termasuk misalnya ada suatu pekerjaan perkuatan atau perbaikan. Itu masuk pekerjaan konstruksi. Atau juga pengkajian. Ada konsultan untuk mengkaji suatu pekerjaan konstruksi jalan, gitu ya. Karena di jalan tersebut harus selalu terjadi longsor, maka dikaji dulu apa masalahnya. Nah, itu konsultannya ya konstruksi, termasuk pengawasan. Jadi pekerjaan konstruksi pun sama, jadi mau seluruhnya atau sebagian, yang termasuk pengoperasian, pemeliharaan, bongkaran, pembangunan kembali, dalam rangka pembangunan, itu adalah pekerjaan konstruksi. Kemudian ada pihak-pihak, ya. Jadi dalam berkontrak itu bisa dua belah pihak, ya, atau lebih. Tapi kalau satu pihak tidak mungkin, gitu ya, bisa berkontrak. Jadi ada pengguna jasa atau pemilik, ya, atau pemberi pekerjaan, atau juga disebut owner, itu adalah pengguna jasa. Sedangkan yang pihak berikutnya, pihak kedua, itu bisa kontraktor, bisa konsultan, bisa perorangan, itu penyedia jasa, ya, yang memberikan layanan terhadap jasa konstruksi. Sehingga kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Di sini udah ada hubungan hukum. Bila mana bersengketa, maka itu udah ada urusan hukumnya. Atau cedera janji, ya, cedera yang sudah disepakati di dalam kontrak, itu bisa dituntut, ya, bisa dituntut. Jadi kalau berkontraknya tidak berat, ya, tidak berat. Tapi begitu pelaksanaan kontrak, nah ini yang sering bermasalah, ya. Karena di dalam kontrak tadi dibuat klausul bagaimana kalau cedera janjinya, bagaimana kalau keterlambatan pengerjaan, bagaimana kalau terjadinya keterlambatan pembayaran, dan sebagainya. Diatur dalam bunyi kontrak. Diatur di dalam kontrak. Jadi sering terjadi kontrak itu ditandatangan, tapi tidak dipahami isi kontraknya. Tidak dipahami isi kontraknya. Pada saat ada masalah dari pihak penyedia,
tidak mau gitu ya, tidak mau menerima, padahal di dalam kontraknya ada klausul. Nah itu karena tidak dibaca pada saat tanda tangan kontrak, tidak secara cermat membaca isi kontrak. Di dalam Perpres 2021 nomor 12, jenis kontrak itu ada, khususnya konstruksi, ada 5 jenis. Mungkin sudah pernah dengar lamsam atau lumsum gitu ya. Kemudian ada harga satuan, ada gabungan lamsam sama harga satuan, ada terima jadi ya, atau putar kunci atau turnkey, ya. Ada biaya plus imbalan. Barangkali ada yang sudah tahu lamsam apa yang dimaksud dengan kontrak lamsam. Kontrak lumsum itu kontrak ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harganya yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, Pak. Jadi yang dikunci di sini apanya? Ruang lingkup pekerjaannya, Pak, sama waktunya. Ruang lingkup pekerjaannya. Ya. Jadi kalau kontrak lamsam berdasarkan Perpres, yang pertama semua risikonya sepenuhnya ditanggung oleh penyedia. Karena tadi disampaikan bahwa pekerjaannya sudah dianggap fix gitu ya, tidak ada perubahan. Jadi kalau tiba-tiba ada perubahan, yang bertanggung jawab adalah penyedia. Ya. Misal ya, ada pekerjaan dinding, pasangan dinding bata, gitu. Kalau di gedung, atau pekerjaan fondasi yang tertera di dalam kuantitas pekerjaan fondasi itu 35 kubik misal, kuantitasnya 35 kubik. Begitu dilaksanakan ternyata ada 37 kubik. Nah itu yang 2 kubiknya tidak bisa diklaim menjadi kerjaan tambah karena sudah dinyatakan bahwa semua risikonya ditanggung penyedia. Boleh nggak kontrak lamsam ada pekerjaan tambah kurang? Bagaimana, Pak? Di dalam kontrak lamsam boleh nggak ada pekerjaan tambah pada ukuran? Tidak boleh, Pak. Nah, jadi Karena kalau kasusnya seperti tadi, ya tidak boleh ada pekerjaan tambah. Namun bila mana ada permintaan, ya, atau ada perubahan desain dan sebagainya, boleh ya. Misal owner tuh menginginkan satu, tadinya di dalam kontrak ruangannya itu
Kalau gedung ya, ruang itu di off dulu tuh. Jadi kalau ada permintaan atau ada perubahan desain, boleh ya. Tapi kalau tidak ada perubahan, tapi ternyata kuantitasnya kurang, itu dia boleh diklaim menjadi pekerjaan tambah. Misalnya tadi membuat ruangan. Di dalam desain awal, ruangan tersebut ukurannya 5 kali 10. Nah, di dalam 5 kali 10 itu rinciannya adalah yang sudah ada di dalam kontrak. Ternyata ownernya berubah. Pak atau Bu misalnya. Ini ruangan ini setelah dihitung ternyata kurang luas. Ingin dibuat jadi 12 kali 10. Nah, maka si penyedia boleh mengajukan karena ada permintaan dengan membuat justifikasi teknisnya. Jadi yang tadi yang kontraknya awal diubah menjadi kontrak barunya karena ada perubahan-perubahan. Jadi dulu memang saklek bahwa kontrak lump sum itu tidak boleh dirubah. Kalau perubahannya seperti tadi ngecat, ya misalnya ada sekian meter persegi, setelah dipasangkan tidak ada perubahan, ternyata diukur melebihi, gitu. Maka itu tidak bisa diajukan sebagai pekerjaan tambah. Jadi lebih berorientasi kepada luaran, ya. Bahwa luarannya harusnya jadi, gitu ya. Pekerjaan ini selesai, gitu. Jadi tidak dihitung lagi berapa kuantitasnya. Kalau tidak ada permintaan penambahan. Bagaimana pembayarannya? Ada juga yang dibuat bayaran itu per bulan. Ya. Jadi dibayarkan per bulan. Dengan dibuat sertifikat misalnya. Jadi si penyedia itu sudah pegang surat pembayaran. Nanti begitu tanggal sekian dicairkan. Dengan dicombine melihat pekerjaannya, tahapannya udah sampai di mana. Ya. Atau juga ada yang dikaitkan dengan tahapan. Pekerjaan pondasi selesai, dibayar. Ya. Itu nanti pekerjaan dinding tembok dibayar sesuai dengan tahapan pekerjaan. Jadi ruang lingkupnya kemungkinan kecil berubah. Ya. Jadi udah fix gitu. Itu kontrak lump sum. Kemudian kontrak harga satuan. Ini contoh ya. Contoh jadi kalau di dalam tender pun sudah dicantumkan jenis kontraknya. Supaya yang si penawar itu sudah melihat, oh kontraknya kontrak harga satuan atau kontrak lump sum. Gitu. Ini contoh di dalam pengadaan rang kontrak harga satuan. Jadi kalau memang terprediksi kuantitas pekerjaannya akan bertambah atau belum secara rinci belum terhitung dengan jelas,
boleh kontrak itu harga satuan. Harga satuan ini yang dikunci adalah harganya. Kontraknya pun, jumlah kontraknya kurang lebih jumlah kontrak sementara. Karena bila mana nanti ada pekerjaan, hasil hitungan di lapangan, kemudian dibayarkan, otomatis jumlah kontraknya akan berubah. Jadi volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan. Maka dibuatlah kontrak harga satuan. Ini lebih aman sebenarnya. Ya. Maksudnya lebih aman itu dari sisi hasil itu berdasarkan hasil pengukuran. Jadi di tiap selesai pekerjaan itu diprogres berdasarkan hasil pengukuran. Jadi kalau masang fondasi tadi dalam tertulisnya 5 meter kubik, begitu selesai dipasang menjadi 6 kubik, itu nggak ada masalah ya, karena yang dihitung, yang dibayarkan adalah sesuai yang terpasang. Jadi pembayarannya berdasarkan hasil pengukuran. Istilahnya di opnam. Jadi pekerjaan selesai, diukur, diajukan berdasarkan hasil pemasangan. Karena namanya progres di lapangan, itu disebut kemajuan itu adalah yang terpasang, material yang terpasang dengan sempurna, bukan menghitung material yang datang. Jadi kalau ada penyedia, saya udah mendatangkan pasir ini sekian puluh meter kubik, gitu. Tolong dong dihitung progresnya, itu nggak bisa ya, nggak bisa. Karena belum terpasangkan, belum menjadi nilai. Karena begitu dipasangkan itu mesti ada komponen lain, ada semennya, gitu ya, ada besinya dan sebagainya. Itu jadi pekerjaan. Tapi kalau begitu materialnya baru datang, pengen dijual buat progres, ya itu bisa kabur. Penyedia bisa kabur dan menerima uang, gitu. Tapi barangnya belum dipasangkan. Jadi sekali lagi pembayaran berdasarkan hasil pengukuran. Ini memang jadi ada pekerjaan ekstra untuk mengukur ya di lapangan bersama-sama dengan pengawas. Setelah sepakat antara pengawas dengan penyedia kontraktornya, diajukan pembayaran dan dibayarkan. Jadi waktu awal kuantitas maupun volumenya masih bersifat sementara. Jadi nilai akhir kontraknya sesuai dengan hasil pengukuran. Contoh juga di dalam dokumen tender sudah muncul cara pembayaran, jenis kontrak, itu sudah muncul.
Sini harga satuan. Ya. Ada lagi kontrak gabungan. Gabungan kontrak, lamsam, dan harga satuan. Nah, kalau di dalam di kenyataannya di lapangan, salah satu contoh adalah pekerjaan fondasi. Walaupun pekerjaan fondasi ini tanahnya sudah diidentifikasi, sudah diinvestigasi ya, untuk menentukan tanah kerasnya, tapi yang namanya alam tidak bisa tepat ya, tidak bisa tepat. Sehingga kontrak itu bisa jadi dua ya. Contoh di bangunan gedung. Untuk pekerjaan fondasinya itu bisa harga satuan. Untuk bangunan gedung dari lantai 1 sampai dengan lantai berikutnya itu lamsam. Itu bisa seperti itu, gabungan. Kenapa fondasi dibuat kontrak harga satuan? Karena itu tadi, walaupun udah ada pengujian, investigasi tanah, bisa kemungkinan nambah, bisa kemungkinan kurang. Contoh misalnya fondasi tiang pancang. Fondasi tiang pancang. Pada saat diuji tanahnya, di sondir ataupun di boring, kedalaman tanah kerasnya di 20 meter. Udah dipilih fondasinya tiang pancang. Modul tiang pancang itu satu batangnya 6 meter. Jadi kalau 20 meter, 3 buah. 3 kali 6, 18 meter. Dipilih karena modulnya ada yang 3 meter, berarti digunakan yang 3 meter satu batang. Jadi satu titik fondasi, 2 batang yang 20, yang 6 meter, 3 batang yang 6 meter ditambah 1 batang yang 3 meter. Dipancangkan, ya mesti rata-ratanya seperti itu. 3 kali 6, 18. Sedangkan ini kedalamannya 20, berarti 20 cm. Secara teoritis, kalau ditambah 1 batang 3 meter, tersisa 1 meter. Kurang lebih. Tapi karena alam, ya bisa jadi ini dengan 6 meter, 6 meter, 3 meter itu ambles. Ya, ambles. Karena itu tadi, jadi terprediksinya tidak begitu kuat ya kalau bawa kondisi tanah. Jadi kontrak gabungan itu yang kalau di gedung ya adalah konstruksi utamanya itu dibuat lamsam. Yang lainnya dibuat harga satuan. Bagaimana Pak nagihnya, pembayarannya? Ya pembayarannya bisa dua-duanya seperti halnya kontrak lamsam, seperti halnya kontrak satuan.
Jadi yang satu dihitung, diukur ya. Sebenarnya tadi pondasi berapa kedalamannya, karena harganya per meter gitu ya. Termasuk upahnya juga per meter. Jadi sesuai dengan yang terpasang. Untuk yang lamsamnya ya sudah, bangunan utamanya menggunakan lamsam. Terhitung dari lantai 1 sampai dengan lantai selesai. Itulah kontrak gabungan. Ini juga sama ya, jadi di dokumen kontrak itu sudah muncul ya jenis kontrak. Jadi siapa yang menentukan jenis ini? Gitu. Jadi biasanya pejabat pembuat komitmennya berdiskusi dengan pengguna anggaran yang diwakili oleh, kalau di pimpinan perusahaan. Gitu. Kalau di pendidikan ya direktur atau rektor. Pokoknya siapa yang ditunjuk menjadi pengguna anggaran. Jadi yang gabungan ini sering digunakan di gedung maupun di infrastruktur ya. Khususnya di pekerjaan fondasi yang bisa tidak terprediksi secara cermat. Kemudian di Permen PUPR hanya mulai tender yang digunakan dalam hal ini terdapat bagian pekerja yang diberlakukan ketentuannya kontrak lamsam. Jadi bisa satu surat perjanjiannya. Jadi ada yang satunya harga satuan, yang satunya lamsam. Ini buktinya kalau di tender pun ada gitu ya, bahwa kontraknya kontrak gabungan. Gitu. Nah kalau di gedung ada istilah kontrak putar kunci ya, karena si owner tuh pengen cepat selesai lah. Udahlah begitu selesai saya bayar, selesai bayar. Ini juga biasanya yang menjadi cedera janjinya adalah tidak sesuai dengan permintaan si pengguna ya, pengguna jasa. Jadi contoh misalnya kita akan membuat suatu komplek perumahan, ya. Tipenya tipe kecil lah, ya. Karena untuk menyediakan tempat tinggal untuk yang berpenghasilan menengah ke bawah. Maka ke penyedia bangunannya, udah Pak, saya kontraknya putar kunci saja. Jadi begitu selesai 2 unit, bayar. Selesai 2 unit, bayar. Tapi tidak tetap melakukan pengukuran-pengukuran. Itu yang putar kunci. Harganya pasti tetap sampai seluruh pekerjaan selesai. Itu juga keuntungannya ya. Jadi kalau mau kontraknya itu kontrak 1
pekerjaan selesai. Atau juga bisa dilakukan pembayarannya termin. Oke, kontrak turnkey. Sama aja, jadi kalau dilayangkan ke unit di lapangan, maka kontrak turnkey ini diumumkan di dalam pengadaannya, gitu ya. Sehingga si penyedia itu pasti bersedia karena udah dihitung cukup lah. Nah, dan bermodalnya besar ya, si penyedia modalnya besar karena harus selesai duluan baru dibayar. Ada lagi kontrak biaya plus imbalan. Nah, ini biasanya karena si penyedia punya biaya cadangan misalnya. Sehingga udahlah dipahkan dengan plus imbalannya aja, P-nya itu berapa. Tapi untuk nilai-nilai besar pada umumnya tidak lah, gitu ya. Karena keberatan si kontraktor itu, apalagi tadi turnkey, gitu ya. Karena di dalam analisa harga satuan, sebenarnya ada juga plus keuntungannya, gitu ya. Kalau bisa benar-benar memanage pekerjaan di lapangan. Nah, tapi kalau ini kerugiannya tidak ada lebih dari yang pekerjaan itu karena materialnya semua akan disuplai oleh owner gitu ya. Yang lainnya disuplai oleh owner. Jadi hanya diberi plus gitu ya, plus. Misalnya dikasih plus 2% gitu. Mendingan kalau misalnya dijanjikannya sesuai dengan pengadaan normal. Plusnya adalah 15%. Jadi yang plus imbalan ini pada umumnya sistem supply chain gitu ya. Jadi si owner itu udah punya hubungan dengan material-material ya, dengan material-material. Sehingga yang dikontrakkan di lapangan adalah yang akan diukur ya, akan diukur. Nah, di dalam barang pengadaannya ada yang disebut kontrak payung. Jadi bukan payung karena sekarang hujan ya dikontrak. Itu mau ojek payung lah gitu, ya. Jadi kalau kontrak payung misalnya, tapi di gedung enggak ya, di konstruksi enggak. Kontrak payung lebih efektifnya yang sering berbelanja, sering gitu, sering transaksi. Jadi bisa dikontrak kontrak payung 5 tahun gitu ya. Karena ada pengadaan kertas. Tapi setiap tahun mesti evaluasi. Jangan-jangan harganya turun gitu ya. Jadi ini untuk mengunci jangan sampai terjadi kekosongan material gitu ya. Maka dikontrak payung. Contoh pengadaan, tapi bukan di konstruksi ya. Kalau di barang, yaitu misalnya kebutuhannya yang rutin adalah minyak goreng lah misalnya. Nah, kita kontrak aja lah dengan si A. Tapi dijadwalkan Bapak tiap minggu harus mengirimkan
minyak gorengnya yang tidak kolesterol. Jadi terus berjalan, begitu tahun juga lewat, nah karena masih punya kontrak payung, tidak boleh kemana-mana, udah ke si AI aja yang udah dikontrak, itu kontrak payung. Ini salah satu contoh juga dalam pengadaan minyak bahan bakar. Nah, bahan bakar minyak, karena harganya udah dipatok gitu ya di lapangannya. Jadi kita kontrak payung aja dengan pom bensin mana gitu. Bisa seperti itu. Untuk jenis kontrak konsultansi sama juga ya, ada yang lump sum. Yang kedua ada waktu penugasan. Bagaimana kontrak waktu penugasan? Nah, itu harus dibuat billing rate ya. Jadi kalau konsultan itu mesti acuannya adalah kerangka acuan kerja. Di dalam kerangka acuan kerja atau KAK, di situ akan muncul ada daftar personil ya, ada alat, jadi alat itu bisa sewa ya, bisa juga punya sendiri. Kemudian ada alat bantu atau alat tulis ya, atau alat tulis kantor, nah ini masuk. Nah ini ada standarnya, jadi personil misalnya dituliskan di situ engineer S2 pengalaman 10 tahun. Dengan tarifnya berapa rupiah. Nah, di dalam KAK misalnya dicantumkan ya, yang ahli struktur berapa orang, durasinya berapa lama, yang arsitektur berapa orang, ininya berapa lama. Sehingga dirinci nanti ada namanya bill of quantity. Dengan melalui billing rate ya, satuannya diambil harga satuan tertinggi DKI ya, kemudian nanti dikalikan koefisien tenaga ahli ya, untuk disesuaikan dengan daerah masing-masing. Jadi contoh ya, di dalam data personil dia mengajukan pengalaman 10 tahun orangnya magister ya, magister atau S2. Pengalaman 10 tahun. Dalam hitungan, dalam ajuan, nah ini perlu berapa lama ya, tenaga ahlinya berapa lama. Misalnya perencanaannya 3 bulan, ada 2 orang kali 3 bulan kali harga satuannya. Itu berdasarkan billing rate ya, billing rate. Di mana harga satuan ini adalah harga tertinggi di Jakarta, DKI. Begitu mengerjakannya di Bandung, maka ada koefisien wilayah. Misalnya Bandung itu 0,83.
0,83. Jadi kalau upahnya 200 dikalikan koefisiennya berapa? Sisanya adalah sebagai pertanggungjawaban ke perusahaan. Jadi waktu penugasan. Jadi sesuai dengan waktunya. Biasanya dibuat absen ya, absen. Yang tidak absen tidak dibayarkan. Oke. Ini bekas pengadaan juga ada ya, yang menggunakan kontrak penugasan. Jadi dari kelima kontrak ini, jenis kontrak ini lamsam, harga satuan, gabungan, turnkey ya, atau persentase. Nah ini berlaku bisa tahun tunggal ya, bisa tahun jamak. Apa yang dimaksud tahun tunggal? Pengerjaannya hanya 1 tahun, dari Januari sampai dengan Desember. Tapi kalau proyeknya besar seperti jalan tol gitu ya, mesti tahun jamak. Tahun jamak ya. Bisa 2 tahun, 3 tahun. Nah, kalau berdasarkan jenis pekerjaan sama juga, ada pekerjaan tunggal. Jadi hanya satu-satunya pekerjaan. Ada pekerjaan terintegrasi. Jadi kalau kontrak terintegrasi, ada beberapa kontrak itu disatukan, gitu ya. Satu kontraknya di Bandung, satu lagi di Bandung Barat, satu lagi di Cimahi. Ya sudah diintegrasi saja, gitu ya. Karena dia di tempat-tempatnya menang. Nah, kalau berdasarkan tahun anggaran, yaitu tadi tunggal dan tahun jamak. Berdasarkan pendanaan, ada kontrak pengadaan tunggal, jadi hanya satu-satunya penyedia. Ada kontrak pengadaan bersama. Nah ini yang gimana nih yang bersama? Contoh gitu ya. Ini ada pembangunan jembatan. Jembatan ini dipisahkan oleh daerah ini, daerah A ada dengan B gitu ya. Misalnya yang A-nya itu wilayahnya Bandung Barat ya, KBB. Sedangkan B-nya Kota Madya Bandung gitu ya. KMB. Contoh lagi jembatannya ini bentangnya 10 meter. Pada saat dihitung bahwa biayanya itu untuk satu jembatan 50 miliar. Maka yang KBB dengan KMB sama dia Bandung saling menanyakan, KBB punya anggaran berapa nih buat jembatan? Sekian. Gimana yang di Kota Madya? Oh, sama juga kan. Cuman uangnya punyanya setengah untuk jembatan. Nah, supaya ini tidak bermasalah, maka si jembatan ini dikontrak bersama. Supaya satu, harganya sama ya. Karena sudah awali dengan pengukuran awal. Karena si KBB punyanya hanya setengah anggaran,
sebagian anggaran dihitungkan ternyata hanya cukup untuk 1,5 jembatan. Sedangkan yang dari daerah B ini sudah siap gitu ya. Sudah siap. Udah, jadi kontraknya bersama yaitu setengah-setengah ininya apa? Jembatannya yang dari arah KBB sampai tengah jembatan itu adalah kontrak A gitu ya. Kontrak A dan sisanya kontrak B. Kontraknya kontrak bersama. Pengadaannya pun sama, bisa dikonsolidasi. Ya. Jadi tidak usah lelang masing-masing. Disatukan saja lelang sehingga yang nawar satu angka. Nah, untuk yang bawahnya kontrak payung itu untuk barang. Jadi kontrak tunggal, kontrak tahun jamak tadi udah. Kontrak berdasarkan sumber dana. Jadi bisa pengadaan tunggal, bisa bersama tadi konsolidasi. Coba bayangkan kalau tadi yang contoh kasus jembatan dari KBB dengan Kota Madya tidak dibuat kontrak bersama. KBB ternyata kontraktornya gesit. Yang waktu pengerjaannya misalnya ini 6 bulan. Gitu. Dalam kurun waktu 4 bulan yang setengah jembatan ini selesai itu sama kontraktor A, selesai dikerjakan. Yang KMB-nya sudah mulai juga dikontrakkan, namun belum sinkron lah gitu ya dengan yang KBB. Nah ini dengan pengadaan tunggal sehingga dapat kontraknya tunggal. Salah cuma satu-satunya kontraktornya. Gitu. Tapi pembayarannya masing-masing dari masing-masing daerah. Kontraknya cuma satu. Kalau masing-masing bisa jadinya sepotong. Karena gesit yang di sebelahnya bangunan itu udah selesai duluan, tapi tidak bisa digunakan ya, karena masih ngegantung di yang satu lagi. Tapi kalau kontrak bersama, selesainya akan bersama, kalaupun ada masalah, masalahnya bersama. Itu kontrak berdasarkan sumber pendanaan. Di kontrak menurut jenis pekerjaan, jadi ada yang pengerjaan tunggal dan terintegrasi. Kalau pekerjaan tunggal, ya kontraknya juga tunggal. Jadi perencanaannya sudah diawali lebih duluan, gitu ya. Jadi hasil perencanaannya digunakan untuk kontrak berikutnya, konstruksinya. Dan pekerjaannya tunggal, hanya satu-satunya itu. Pekerjaan gedung misalnya. Jadi dalam penanganan pekerjaan yang akan dikontrak itu ada namanya perencanaan atau desain ya, yang akan mengeluarkan dokumen tender. Itu DED-nya ya dilengkapi yaitu oleh desainer. Kemudian ada proses tender ya. Dokumen tadi digunakan untuk tender. Setelah selesai
maka tanda tangan kontrak. Begitu tanda tangan kontrak, keluarlah namanya surat mulai kerja, SPMK. Nah, setelah itu masuk dalam periode kontrak. Sampai selesainya pekerjaan itu pemeliharaan. Misalnya, waktu pengerjaan pemeliharaannya 6 bulan. Gitu ya. Jadi harus selesai 6 bulan. Baru nanti ada serah terima kedua. Nah, untuk penentuan jenis kontrak, jadi harus lihat jenis ya. Jenis barang dan jasanya seperti apa. Kemudian spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja itu harus benar-benar dibaca ya, dicermati. Apakah pekerjaannya itu kompleks? Maksudnya bukan kompleks perumahannya, tapi kompleks itu sangat banyak ragamnya. Termasuk perkiraan lamanya pekerjaan. Ini sesuai dengan kontraknya, harga satuan, seperti tadi saya sudah sampaikan, ada lamsam, ada gabungan, sedangkan di konsultan, itu berdasarkan jasa konsultan, waktu penugasan. Jadi, tim leadernya bisa membuat jadwal untuk orang strukturnya waktunya 3 bulan. Tapi ini kalau pembantunya tidak bisa 1 bulan. Nah, aja dibikin 2 bulan, itu bisa. Jadi sesuai dengan penugasan. Sama berikutnya ya, umum. Nah, di dalam hierarki ini, mana yang perlu menjadi acuan? Karena di dalam kontrak itu ada surat perjanjian, ada surat penawaran, ya, ada daftar kuantitas harga, ada SSKK, ada SSUK. Syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak. Dan yang paling kuat di sini adalah spesifikasi teknis dan gambar. Tapi kalau yang lamsam, yang lebih kuat ada gambarnya. Jadi kalau di dalam BOQ-nya ada pekerjaan talang misalnya, tapi di gambarnya tidak ada, ya sudah. Jadi tidak usah mengerjakan karena di gambarnya juga tidak ada. Tapi kalau lamsam, tapi kalau kontraknya harga satuan, ya sesuai apa yang di lapangan dikerjakan, termasuk ada bukti. Kalaupun dari owner, ya ada memo dari owner atau dari mana. Itu gambar yang untuk yang kontrak lamsam. Yang paling kuat gambar. Kalau di gambarnya ada, di BOQ-nya tidak ada, itu juga masalah. Untuk konsultan, yang membedakan adalah di sini ada kontrak waktu penugasan. Ini kontrak lamsam.
Oke, mungkin dia buka lagi yang sesi pertanyaan. Dari jenis-jenis kontrak ini, untuk pekerjaan apa yang cocok, itu tinggal dipilih. Jadi pertimbangannya tadi pemilihan adalah ini. Pemilihan jenis kontrak. Jenis pekerjaannya apa? Setingkat kesulitannya apa? Spesifikasinya apa? Pekerjaan kompleks atau pekerjaan apa? Termasuk waktu pengerjaannya. Sehingga dipilihlah jenis kontrak yang sesuai. Maka masuklah dokumen kontrak. Begitu ditenderkan, sudah tersebutkan kontraknya jenis apa. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kurang nyaman nih suaranya, aduh. Batuk terus. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tapi ini studi kasus, Pak. Gak apa-apa. Kasus, silakan. Oh iya. Gak apa-apa. Waktu itu sempat dengar, Pak, ada suatu kejadian dari konsultan pengawas. Dia tuh kontraknya. Iya, Pak. Konsultan perencana atau pengawas? Konsultan pengawas. Nah, Ya, kontraknya tuh terus? waktu penugasan. Sedangkan seiring berjalannya waktu kontraktornya tuh kabur, Pak. Nah, kita sebagai konsultan pengawas, apakah kita harus terus mengawasi atau cukup sampai di sana aja gitu, Pak? Kan berhubung waktunya juga masih belum beres gitu dari kontrak. Nah, itu gimana ya, Pak? Nah, ini kan konsultan pengawas itu tugasnya adalah mengawasi prosesnya pengerjaan, ya. Sekarang pekerjaannya tidak ada karena kan tidak dikerjakan oleh kontraktor. Jadi kewajiban mengawasinya kan sudah tidak ada. Itu harus diadendum, ya, diadendum. Jadi si kontrak penugasan ini dipanggil gitu ya. Ya harusnya misalnya kontraknya itu dari bulan 1 sampai dengan bulan 12. Pada saat bulan ke-8, misal gitu ya, si kontraktor itu tidak ada. Otomatis kan tidak ada kegiatan tuh 4 bulan terakhir gitu. Nah ini bisa di adendum gitu ya. Di adendum bahwa pekerjaan ini ya tidak ada yang diawasin. Jadi pelaporan dan sebagainya berhenti sampai di bulan ke-8. Karena kalau tidak dianggap pemborosan, pembuangan biaya, malah dia nggak mengawasi kan. Tapi itu pun harus dengan musyawarah dulu, musyawarah. Dengan antara kalau ada perwakilan owner ya, biasanya tidak langsung gitu ya. Dengan ahli kontrak, ya. Bagaimana klausul-klausul yang sudah dijanjikan, ya. Kalau di dalam klausulnya tidak disebutkan, tidak ada adendum, ya itu untung ya, untung dari penyedia. Ya terpaksa harus dibayar sampai sesuai dengan kontrak. Gitu ya. Tapi kalau muncul di dalam klausul kontraknya, bila mana terjadi ada masalah di dalam pelaksanaan dan proyek itu berhenti, maka bla 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 gitu ya. Itu bisa gitu ya. Jadi tergantung juga di isi kontraknya. Kalau tidak disebutkan, nah ini yang harus musyawarah ditentukan gitu ya. Mau berhenti di bulan ke-8 gitu ya. Atau gimana? Seperti itu. Jadi harus muncul di dalam klausul kontraknya. Tapi kalau tidak muncul sebenarnya ya itu udah karena kerjaannya juga tidak ada. Ya.
berarti dia udah harus juga mendapatkan sampai dengan akhir. Oh iya baik Ya. Pak, paham Pak. Jadi intinya gimana dalam kontrak pertama ya Pak? Apakah apakah bisa diadendum atau enggak? Kalau misalkan bisa berarti diadendum biar tidak pemborosan biaya. Kalau tidak ada itu mau gak mau harus dibayar seluruh kontraknya ya Pak. Walaupun nggak kerja. Ya. Contoh kecilnya seperti tadi, gitu. Contoh kecil seperti akan kontrak rumah. Nah, di dalam klausul kontrak rumahnya tidak disebutkan bahwa bila mana terjadi kerusakan setelah masa kontrak, yang bertanggung jawab memperbaiki adalah pihak kedua, misalnya. Ternyata tercantum ada, itu wajib gitu ya, bahwa rumahnya harus diperbaiki kalau terjadi kerusakan. Tapi kalau tidak ada, itu boleh ngelak, kita boleh menolak. Saya tidak ada kok di dalam perjanjiannya. Tapi kalau dengan itikat baik, ya merasa rusaknya itu adalah memang oleh yang nyewa, alangkah baiknya bermusyawarah sehingga terjadi mufakat dan diperbaiki, gitu ya. Itu lebih baik. Tapi dengan catatan tadi, kalau misalnya memang tidak ada dalam klausul, sebenarnya bisa menolak. Dan sebaliknya, gitu tadi, kalau memang ada, ya wajib diperbaiki. Sama halnya ini, kalau tidak ada, sebenarnya ya keuntungan bagi pengawas, gitu ya. Kontraknya sampai habis waktu. Tapi kalau di dalam kontraknya ada klausulnya, ya bisa dipotong. Gitu ya. Oke, seperti itu. Ada yang lain? Karena kontrak ini udah seperti tadi sampaikan, ini sudah ada ikatan hukum, ya, ada ikatan hukum. Pasal demi pasal, kemudian ayat demi ayat itu kan mengandung unsur kesepakatan kedua belah pihak. Gitu. Jadi kalau yang dari proyek pemerintah itu sudah ada template-nya gitu ya, kontrak gitu. Jadi tinggal pilih disesuaikan dengan pekerjaan. Maka yang perlu berhati-hati itu adalah namanya berkontrak ya, berkontrak. Karena tidak semulus apa yang dijanjikan di awal. Selalu ada perselisihan. Apalagi namanya pekerjaan konstruksi gitu ya, konstruksi. Kalau dibilang tidak mungkin ada pekerjaan tambah kurang, nah itu mah bukan konstruksi gitu ya. Terlalu ada gitu ya, namanya pekerjaan. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Mohon izin Pak. Ya, silakan. Izin bertanya Pak. Ini seandainya untuk ada pekerjaan konstruksi gitu Pak. Kan ownernya itu kurang paham tentang dunia konstruksi, lalu menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada MK. Ya. Nah untuk perjanjian kontrak antara MK dengan penyedia jasa yang lainnya, apakah perlu diketahui oleh owner juga atau diserahkan sepenuhnya pada MK Pak? Nah, jadi MK itu sebagai kepanjang tangannya owner kan ya, kepanjangan tangan owner. Biasanya untuk sampai mengadakan ke penyedia kontraktor misalnya ya, untuk pelaksananya itu MK itu harus sudah ada. Sehingga yang menyiapkan format, melakukan penilaian terhadap
penyedia itu adalah MK. Ya. Jadi sebagai karena si owner itu kan tidak mengetahui teknis secara utuh, gitu ya. Mungkin ya sekarang tuh rata-rata tahulah sebagian kecil masalah teknis. Gitu. Tapi secara utuh kewajiban dan sebagainya itu adalah tidak tahu ya. Makanya MK lah yang berperan. Maka suka ada juga MK-nya yang nakal gitu ya. Memanfaatkan ketidaktahuan daripada owner. Jadi kembali lagi tingkat kejujuran MK ini juga dituntut tinggi ya. Karena kasihan si owner bisa jadi dipinteri oleh MK gitu ya. Jadi biasanya owner juga meng-hire ahli hukum gitu ya. Meng-hire ahli kontrak sehingga tidak sepenuhnya oleh MK ya. Itu untuk menjaga hal-hal penyalahgunakan oleh MK. Apalagi pekerjaannya besar gitu ya. Jadi kan ingin aman, si owner juga cari gitu ya. Sebagai sebelum berkontrak itu dari MK draftnya dikasihkan ke owner, nanti pelajari oleh ahlinya, ahli hukum. Sifatnya biasanya paket gitu ya. Maksudnya paket itu sebagai honorariumnya satu paket project aja gitu. Bukan sepanjang bulan harus dikeluarkan ininya. Jadi paket pekerjaannya sekian persen dibayarkan untuk tenaga ahlinya. Bisa juga seperti itu. Tapi ada yang sepenuhnya memang udah kenal ya, sudah sering berkontrak dengan MK-nya, ya sudah, itu udah tingkat trust-nya atau kepercayaannya udah tertanam gitu. Jadi MK saja yang berperan. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya kira cukup dulu ya untuk materi hari ini. Saya kira biasanya nanti muncul setelah ada kasus lah gitu ya. Kalau ada kasus mungkin kasus salah satu contoh seperti tadi bisa didiskusikan gitu ya. Apalagi belum pernah berkontrak gitu ya. Jadi kalau sudah pernah berkontrak, ya bagaimana namanya berkontrak gitu ya. Oke ya, kalau tidak ada lagi cukup dulu. Mungkin nanti materi saya kirim. Yang bikin berita acara silakan mungkin nanti kirimkan ke saya berapa orang yang tidak hadir gitu ya.
Baik, Pak. Oke, masing-masing penanggung jawab membuat berita acara gitu ya. Oke, untuk materi nanti saya kirim. Untuk sementara mungkin itu dulu. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.